Saudara-saudari, selamat berjumpa. Saat ini saya ingin mengajak Anda merenungkan adorasi sebagai devosi yang paling agung, yang paling berkenan kepada Allah, yang paling bermanfaat bagi kita. Kata-kata ini berasal dari perkataan Santo Alfonsus Liguori yang kita rayakan peringatannya pada tanggal 1 Agustus. Beliau mengatakan bahwa dari semua devosi, sembah sujud terhadap Yesus dalam sakramen Maha Kudus, itulah adorasi, adalah yang paling agung daripada sakramen lain, yang paling berkenan kepada Allah, dan paling bermanfaat bagi kita. Kata-kata ini dikutip oleh Santo Yohanes Paulus yang kedua dalam ensikliknya tentang Ekaristi, Ecclesia de Eucharistia, artinya Ekaristi dan hubungannya dengan gereja, pada artikel 25, ketika Santo Yohanes Paulus kedua mengajarkan pentingnya penghormatan terhadap Ekaristi di luar misa, alias devosi kepada sakramen Maha Kudus. Dalam renungan ini, saya ingin menyampaikan alasan sejauh saya renungkan bahwa devosi kepada sakramen Maha Kudus, dalam hal ini misalnya adorasi Ekaristi, menjadi devosi yang paling agung daripada devosi yang lain. Pertama-tama yang harus kita tegaskan, pernyataan Santo Alfonsus Liguori ini harus dimengerti dalam konteks Ekaristi atau sebagai misa kudusnya atau perayaan Ekaristinya. Karena dalam ajaran gereja ditegaskan berulang-ulang bahwa devosi kepada sakramen Maha Kudus termasuk adorasi itu adalah perpanjangan dan pendalaman dari perayaan Ekaristi. Bila perayaan Ekaristi atau misanya berlangsung setengah jam kalau harian, atau 1 jam, 1,5 jam kalau misa minggu, dan itu hanya bisa dilakukan saat ada imam dan yang merayakan Ekaristi bersama, maka adorasi Ekaristi dan devosi kepada sakramen Maha Kudus lainnya itu memperpanjang, memperdalam, memperlama penghormatan kita kepada Kristus yang hadir dalam rupa roti. Dalam hal ini sakramen Maha Kudus seperti dalam monstrans itu. Jadi pengertian paling agung, paling berkenan kepada Allah dan paling bermanfaat itu dikaitkan terutama karena devosi kepada sakramen Maha Kudus itu memperpanjang perayaan Ekaristi, memperdalam perayaan Ekaristi. Jadi Ekaristinya yang paling pokok atau misanya yang pokok. Sehingga devosi kepada sakramen Maha Kudus menjadi disebut paling agung dibanding dengan devosi yang lain. Nah, ada 2 alasan, sebenarnya cukup banyak alasan secara teologis kalau boleh saya katakan. Mengapa misa kudus dan kemudian devosinya menjadi yang paling agung dalam seluruh perayaan liturgi, dalam seluruh pengungkapan iman dalam gereja. Yang pertama, karena perayaan Ekaristi itu menghadirkan korban salib Kristus. Korban salib Kristus adalah korban perjanjian baru yang menghapus seluruh dosa manusia, menganugerahkan penebusan dan pengampunan dosa secara cuma-cuma dari Allah bagi kita melalui Kristus yang wafat di salib. Pengorbanannya membuka hidup baru, yakni kita bisa ambil bagian dalam hidup Allah, hidup ilahinya, dan kita berarti memperoleh keselamatan. Tidak ada sakramen yang lebih tinggi daripada perayaan Ekaristi. Karena dalam perayaan Ekaristi,
hadir apa yang menjadi pusat iman kita, yaitu misteri Paskah, wafat kebangkitan Tuhan. Ini yang pertama yang membuat Ekaristi istimewa, dan akibatnya atau konsekuensinya adorasi atau devosinya itu juga istimewa. Yang kedua adalah Ekaristi itu bagi gereja menjadi sumber dan puncak seluruh hidup Kristiani. Seperti diajarkan dalam Konsili Vatikan kedua dalam Konstitusi Liturgi artikel 47, untuk yang pertama tadi, Ekaristi itu menghadirkan kurban salib Kristus. Dasarnya pada Konstitusi Liturgi artikel 47 dikatakan, pada perjamuan terakhir pada malam ia diserahkan, penyelamat kita menetapkan kurban Ekaristi tubuh dan darahnya. Dengan demikian ia mengabadikan kurban salib untuk selamanya. Itu Ekaristi sebagai yang pertama tadi. Lalu alasan Ekaristi sebagai sumber dan puncak seluruh hidup umat Kristiani itu ada dalam ajaran Lumen Gentium atau konstitusi dogmatis tentang gereja dari Konsili Vatikan kedua artikel 11. Dengan demikian dua pendasaran ini bagi saya cukup untuk sungguh mensyukuri adorasi sebagai saat kita melakukan devosi yang paling agung, paling berkenan kepada Allah, dan paling bermanfaat bagi kita. Bukan berarti devosi yang lain itu tidak berarti atau tidak berharga, sangat berharga. Semua devosi lain, devosi kepada kerahiman ilahi, devosi kepada Bunda Maria, kepada santo-santa yang lain, tetapi semuanya itu memperoleh kekuatannya hanya dari korban salib Kristus yang dihadirkan secara istimewa dan sakramental dalam perayaan Ekaristi dan dilanjutkan diperdalam dalam adorasi atau devosi kepada sakramen Maha Kudus lainnya. Dengan demikian devosi-devosi yang lain justru memperoleh kekuatan, memperoleh sumber intinya yang menghidupkan semua devosi yang lain, yakni melalui dan dari devosi kepada sakramen Maha Kudus, termasuk adorasi Ekaristi. Maka orang boleh berdevosi apapun, santo-santa dan sebagainya, sangat baik, lanjutkan, dan saya pun sangat mendukung. Tetapi ketika kita mau bersama-sama sebagai gereja, semua kelompok devosan apapun macamnya, kita bersatu bersama sujud kepada sakramen Maha Kudus, kepada Yesus yang hadir dalam sakramen Maha Kudus. Karena saat itulah kita melakukan apa yang paling agung, apa yang paling berkenan pada Allah dan paling bermanfaat bagi kita manusia. Kita lanjutkan adorasi kita dengan gembira. Semoga ini memuliakan Allah melalui Kristus dalam Roh Kudus. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus untuk selama-lamanya. Amin. Selamat siang Ibu Bapa dan saudari-saudara sekalian yang kami kasihi dalam Kristus Yesus Sang Kerahiman Ilahi. Para devosan kerahiman yang sudah sekian lama setia mengikuti acara ibadat kerahiman ilahi di live streaming Adorasi Abadi Puspita, kami beritahukan bahwa pada bulan Agustus ini kami mau mengajak Anda sekalian bergabung dengan acara yang kami khususkan buat negara dan bangsa Indonesia berkaitan dengan ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang ke-75 tahun pada tanggal 17 Agustus yang akan datang. Oleh karena itu, marilah
ajaklah saudara-saudara, teman-teman Anda ikut menyediakan waktu untuk berdoa dan mempersembahkan silih dengan satu intensi, wujud yang utama, mempersembahkan bangsa dan negara Indonesia bersama pimpinannya Bapak Presiden Joko Widodo agar dapat melewati masa-masa sulit saat ini di kala ada pandemi virus COVID maupun tantangan-tantangan ekonomi yang dihadapi, sehingga kami berusaha memohon kepada Yesus Sang Kerahiman Ilahi agar mencurahkan kerahimannya bagi bangsa dan negara kita. Untuk itu sangat diperlukan partisipasi Anda. Marilah saudari-saudaraku, kita mau berdoa ibadat kerahiman ilahi setiap hari jam 3 sampai jam 4 sore dengan 9 hari sebelum tanggal 17, yaitu tanggal 8 sampai 16 Agustus, dan ditutup pada hari H tanggal 17 Agustus yang akan datang. Berarti 10 hari. Dan untuk itu kami berterima kasih dan bersyukur kali ini kami berkolaborasi bersama komunitas Paguyuban Devosi Kerahiman Ilahi Keuskupan Surabaya yang diketuai oleh Bapak Rubianto. Terima kasih Pak Rubi untuk partisipasinya, dan juga nanti akan dipimpin oleh PDKI paroki setiap hari, PDKI yang berlainan. Untuk itu kami sangat menghargai partisipasi Anda dalam menuntun, memimpin ibadat kerahiman ilahi ini. Marilah kita yakin doa dan silih kita pasti akan berbuah bagi keselamatan kita semua yang berada di negara Indonesia, yang memberi kita kesempatan untuk beribadah dengan leluasa dan bebas ini. Terima kasih sekali lagi. Mari kita persembahkan doa-doa kita ini dengan penuh keyakinan dan cinta akan rahmat kerahiman ilahi yang dicurahkan Tuhan Yesus nantinya buat negara dan bangsa kita. Selamat bergabung dalam ibadat khusus kerahiman ilahi ini tanggal 8 sampai 17 Agustus jam 3 sampai jam 4. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Merdeka! Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-75 tahun. Saya Rubianto, Ketua PDKI Keuskupan Surabaya, pertama-tama mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Tuhan Yang Maha Rahim, atas segala berkat dan rahmat-Nya sehingga kita, bangsa dan warga Indonesia, boleh merayakan 75 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Meskipun dalam situasi pandemik COVID-19, kita tetap patut bersyukur dan berterima kasih atas rahmat, bimbingan, dan kesehatan yang kita miliki bersama sampai dengan saat ini. Kedua, kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada kelompok kategorial Puspita
yang telah mengajak kami berkolaborasi untuk melakukan doa jam kerahiman serta ibadat kerahiman ilahi dalam menyambut dan menyongsong kemerdekaan RI yang ke-75 tahun. Dan yang ketiga, kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua para romo, para imam yang telah mendukung kegiatan acara ibadat ini, serta tak lupa kami sampaikan kepada semua para devosan kerahiman ilahi, paroki-paroki yang juga ambil bagian dalam acara ibadat kerahiman ilahi ini. Sungguh, ini suatu kebahagiaan tersendiri bagi kami, dan kami sungguh sangat dapat bersyukur serta mewartakan kerahiman ilahi ini melalui media bersama teman-teman dari kelompok kategorial Puspita. Selamat dan profisiat untuk acara bersama ini, dan harapan ke depan kita masih bisa tetap berkolaborasi untuk acara-acara doa serta syukur yang lain melalui kelompok-kelompok kategorial yang ada di Keuskupan Surabaya ini. Sekali lagi, kami atas nama Paguyuban Devosi Kerahiman Ilahi Keuskupan Surabaya berterima kasih untuk semuanya yang boleh kami lalui hingga saat ini. Terima kasih, Tuhan memberkati. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dalam persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Dalam buku harian Santa Faustina, tepatnya nomor 1320, Yesus berpesan kepada Santa Faustina agar kita pada pukul 15 dapat berhenti sejenak dari segala aktivitas untuk masuk dalam kerahimannya dengan mengenangkan penderitaan, sengsara, dan wafatnya. Aku akan mengizinkan engkau masuk ke dalam duka citaku yang begitu pedih. Pada jam ini
aku tidak akan menolak apapun yang dimohon oleh jiwa-jiwa yang mengajukan permintaan kepadaku demi sengsaraku. Maka mari kita bersama pada saat dan dalam jam kerahiman ini memohon rahmat kerahimannya bagi kita masing-masing, keluarga, sesama, para imam, biarawan, biarawati, pemimpin pemerintahan, dan teristimewa bangsa dan negara kita tercinta Indonesia yang akan memasuki ulang tahunnya ke-75 tahun. Semoga bangsa ini dan kita semua bebas dari segala wabah, terutama pandemi COVID-19. Dan kita semua dapat kembali beraktivitas dengan baik dan semua kembali menjadi normal, serta bangsa dan negara Indonesia semakin diberkati dengan kedamaian, kerukunan, juga kesejahteraan. Doa jam kerahiman. Marilah berdoa. Ya Yesus, Engkau telah wafat, namun sumber kehidupan telah memancar bagi jiwa-jiwa, dan terbukalah lautan kerahiman bagi setiap dunia. Oh sumber kehidupan, kerahiman ilahi yang tak terselami, naungilah segenap dunia, dan curahkanlah dirimu pada kami. Darah dan air yang memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman, Engkau Tuhanku. Darah dan air yang memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman, Engkau adalah Tuhan. Darah dan air yang memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman, Engkau adalah Tuhan. Mari kita hening sejenak untuk mengaturkan wujud pribadi dan mendoakan bangsa dan negara Indonesia. Doa jalan salib. Marilah berdoa. Tuhan Yesus, sesuai dengan pesan-Mu kepada Santa Faustina, aku ingin mengadakan jalan salib pada jam Engkau wafat di salib. Izinkanlah aku masuk ke dalam misteri sengsara-Mu, bukti kerahiman-Mu. Bunda Maria, jadilah penuntunku selama doa ini. Perhentian pertama, Yesus dijatuhi hukuman mati. Yesus, ajarilah aku tidak menghakimi siapa saja, sesuai dengan amanat-Mu sendiri. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Perhentian kedua, Yesus memanggul salib. Yesus, ajarilah aku memandang salib dari sudut kerahiman Allah dan memikulnya dengan kasih. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Perhentian ketiga,
Yesus jatuh untuk pertama kalinya. Yesus, ajarilah aku bertobat setiap hari, bangun kembali dari dosa, serta menjadi manusia yang baik. Tuhan kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Perhentian keempat, Yesus berjumpa dengan bundanya. Yesus, ajarilah aku menjalani hidup di bumi ini bersamamu dan bersama bundamu yang tercinta. Tuhan kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Perhentian kelima, Yesus ditolong oleh Simon dari Kirene. Yesus, ajarilah aku menerima kehendak Allah, termasuk yang tidak kupahami sekalipun. Tuhan kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Perhentian keenam, wajah Yesus diusap oleh Veronica. Yesus, ajarilah aku melihat kebutuhan orang lain, patahkan cinta diriku serta ketidakpedulianku. Tuhan kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Perhentian ketujuh, Yesus jatuh untuk kedua kalinya. Yesus, ajarilah aku menyesali dosa dan berilah kekuatan baru untuk memeranginya selalu. Tuhan kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Perhentian ke-8, Yesus ditangisi para perempuan Yerusalem. Yesus, ajarilah aku cara memanfaatkan waktuku di bumi ini dengan sebaik-baiknya. Tuhan kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami.
Perhentian ke-9. Yesus jatuh untuk ketiga kalinya. Yesus, ajarilah aku memandang sengsara dan lukamu sebagai sumber rahmat bagi seluruh dunia. Tuhan kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Perhentian ke-10. Pakaian Yesus ditanggalkan. Yesus, ajarilah aku hidup murni, ampunilah segala dosaku, agar kelak aku boleh memandang dirimu. Tuhan kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Perhentian ke-11. Yesus disalibkan. Yesus, ajarilah aku bersikap seperti Engkau yang rela mengampuni orang yang memaku tubuhmu. Tuhan kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Perhentian ke-12. Yesus wafat di kayu salib. Yesus, ajarilah aku selalu menyerahkan diriku kepadamu, khususnya di saat ajalku tiba. Tuhan kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Perhentian ke-13. Yesus diturunkan dari salib. Yesus, ajarilah aku kasih sejati, agar aku pantas kelak dirangkul olehmu dan dipeluk oleh bundamu. Tuhan kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Perhentian ke-14. Yesus dimakamkan. Yesus, ajarilah aku melekat kepadamu begitu rupa, sehingga hidup dan matiku
seluruhnya bagimu saja. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Marilah kita berdoa. Yesus, Juru Selamat, terima kasih atas semua rahmat yang Engkau limpahkan kepadaku lewat jalan salib ini. Tuhan, kasihanilah kami, kasihanilah dunia. Bunda Maria, doakanlah aku yang berdosa ini. Marilah kita memeriksa batin sejenak. Allah yang Maha Rahim, aku menyesal atas dosa-dosaku, Sebab sungguh patut Engkau hukum, terutama karena aku telah tidak setia kepada Engkau, yang Maha Pengasih dan Maha Baik bagiku. Aku benci akan segala dosaku, dan berjanji dengan pertolongan rahmat-Mu, hendak memperbaiki hidupku, dan tidak akan berbuat dosa lagi. Allah yang Maha Murah, ampunilah aku orang berdosa ini. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa yang kekal dan Maha Rahim, betapa besar pengorbanan sengsara dan wafat Putra-Mu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mohon, limpahkanlah kerahiman-Mu kepada kami orang berdosa ini, dan pada mereka yang kami doakan saat ini. Juga khususnya bagi bangsa dan negara kami tercinta Indonesia yang memasuki usianya ke-75 tahun. Biarlah sinar rahmat-Mu sendiri yang menerangi kami semua, serta bangsa dan negara Indonesia. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama roh. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Kemudian pergilah orang-orang Farisi. Mereka berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama orang Herodian bertanya kepadanya, "Guru, kami tahu Engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah, dan Engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab Engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapat-Mu, apakah diperbolehkan membayar pajak kepada Kaisar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka itu, lalu berkata, "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu." Mereka membawa suatu dinar kepadanya. Maka ia bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan Kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Merdeka! Merdeka! Saudara-saudari, kita sungguh bersyukur dan bersuka cita karena kita merayakan Hari Raya Kemerdekaan negara kita yang ke-75. Dalam bacaan Injil, kita mendengar bagaimana orang-orang Farisi bersekongkol dengan orang-orang Herodian untuk menjebak Yesus dengan suatu pertanyaan. Ya, barangkali mereka itu belum menjadi devosan kerahiman ilahi, sehingga belum ada kasih dalam hati mereka. Kasih yang sungguh-sungguh tulus dan murni.
Maka mereka datang kepada Yesus untuk menjebak dengan suatu pertanyaan. Ya. Bolehkah membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Ini suatu jebakan. Ya. Kalau Yesus menjawab boleh, wah nanti orang-orang Farisi kan bersuka cita. Yesus memperbolehkan membayar pajak kepada kaisar. Mereka ya akan menyeret Yesus dan mengatakan bahwa Yesus ya menjadi pendukung dari penjajah. Ya. Tapi kalau mengatakan tidak boleh, wah ganti orang Herodian yang bersuka cita akan bersorak-sorak dan mengatakan bahwa Yesus pembangkang. Maka kedua-duanya sungguh dilema, sesuatu yang sulit. Mereka berdua seakan-akan seperti singa yang mengaum-ngaum, yang siap untuk menerkam mangsanya. Tetapi Yesus tidak terjebak oleh pertanyaan mereka. Yesus meminta uang pajak itu dan mereka membawa suatu dinar. Dan Yesus mengatakan, berikanlah kepada kaisar apa yang menjadi hak kaisar dan kepada Allah apa yang menjadi hak Allah. Para dewasan yang terkasih, kita bersyukur karena kita sungguh boleh terus mengalami kasih dan kerahiman Tuhan. Orang yang sungguh mengalami kasih dan kerahiman Tuhan akan selalu mengungkapkan kasih itu kepada siapa saja. Sebagai warga negara kita juga sungguh-sungguh punya kewajiban untuk memajukan negara ini, untuk sungguh membela bangsa dan negara ini, membuat segalanya menjadi semakin baik. Sebagai warga Allah, kita sungguh terus patuh kepada Allah, memberikan hidup kita secara penuh, secara total kepada Allah. Para dewasan yang terkasih, kita ingat dalam buku harian Santa Faustina nomor 512, Tuhan Yesus bersabda kepada Santa Faustina, "Engkau adalah sukacitaku yang besar. Kasih dan kerendah hatianmu membuat aku meninggalkan tahta surgawi dan menyatakan diriku kepadamu. Kasih menimbun jurang yang ada di antara keagunganku dan kehampaanmu." Para dewasan yang terkasih, Faustina mendengar sabda Yesus ini pada hari ia membaharui gaulnya. Ia sendiri mengakui bahwa pada hari itu kasih Allah membanjiri jiwanya. Ia malah melihat Yesus pada waktu merayakan Ekaristi Kudus. Karena sukacita yang sangat mendalam, hatinya penuh dengan penyerahan diri kepada Yesus. Kemudian dalam buku hariannya nomor 514, ia mencatat sebuah doa yang sangat indah. Ya Tuhan, buatlah hatiku menjadi seperti hatimu, atau lebih tepat, ubahlah hatiku menjadi hatimu, sehingga aku dapat merasakan kebutuhan-kebutuhan hati orang lain, khususnya mereka yang sedih dan menderita. Semoga sinar kerahiman bersemayam di dalam hatiku. Para dewasan yang terkasih, doa ini sungguh mengungkapkan sebuah kesaksian nyata tentang mutu hati Faustina. Ia minta diubah, bukan hanya seperti hati Yesus, melainkan diubah menjadi hati Yesus sendiri. Dan ia tahu betul bagaimana hati Yesus di dalam kenyataannya. Hati Yesus tidak pernah berpusat pada dirinya sendiri, melainkan selalu pada kebutuhan hati orang lain, terutama mereka yang susah, mereka yang menderita, dan mereka yang sedih karenanya. Maka tidak heran bahwa Yesus menyatakan kepada Faustina, "Engkau adalah sukacitaku yang besar." Apakah ini sesuatu yang mungkin bagi kita bisa menjadi sukacita besar bagi Tuhan? Tentu saja sangat mungkin.
kita bisa menjadi juga sukacita yang besar bagi Tuhan apabila kita bersedia untuk diubah menjadi hati Yesus. Agar kita sungguh-sungguh mengasihi orang-orang lain dengan kasih yang jujur. Kalau kita sungguh-sungguh mengasihi sebagaimana Faustina, mempunyai hati yang jujur, mempunyai kasih yang tulus, ini sungguh menjadikan sukacita besar bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Maka sebagai devosan yang sungguh mengalami belas kasih dan kerahiman Tuhan, kita terus dipanggil untuk mengasihi dengan kasih yang jujur, kasih yang tulus, kasih yang murni, yang tanpa pamrih. Dan ini sungguh mendatangkan sukacita besar bagi Yesus Tuhan kita. Kemudian Yesus melanjutkan sabdanya kepada Faustina, kasih dan kerendah hatianmu membuat aku meninggalkan tahta surgawi dan menyatakan diri kepadamu. Ini sesuatu yang sungguh amat dalam. Yesus sendiri datang kembali meninggalkan tahta maha tinggi untuk menampakkan diri kepada Faustina dan kepada orang-orang yang sungguh bertumbuh dalam kasih yang sejati. Kasih yang sejati adalah kasih yang terus terarah kepada orang lain. Kasih yang memikirkan kebutuhan hati orang lain. Kasih yang sungguh sederhana, polos, tulus, dan selalu terfokus pada Yesus yang mewujud dan nampak pada diri orang-orang yang menderita, orang-orang sakit, orang-orang terpinggirkan, orang-orang yang malang. Yesus melanjutkan sabdanya kepada Faustina, kasih menimbun jurang yang ada di antara keagunganku dan kehampaanmu. Ya, ini sesuatu yang sungguh rasanya tidak masuk akal. Bagaimana jurang antara keagungan Allah yang maha tinggi dan kehampaan manusia yang papa ditimbun oleh kasih itu. Kasih yang murni, kasih yang tulus. Rasanya jurang itu tak terselami antara Allah yang agung dan kita manusia yang penuh dosa dan kehampaan. Kita barangkali ingat akan kisah Santo Agustinus yang memikirkan tentang Allah Tritunggal. Bagaimana mungkin itu? Satu Allah tiga pribadi. Maka Agustinus pun juga berjalan mencari jawaban. Dan ketika sampai di tepi pantai, dia melihat seorang anak kecil sedang menggali, membuat lubang. Ketika ditanya, nak, untuk apa? Saya mau memindahkan seluruh air laut tadi ke lubang ini. Agustinus, mana mungkin airnya begitu banyak masuk dalam wadah yang begitu kecil. Anak itu menjawab, ya, mana mungkin otakmu yang kecil bisa menyelami keagungan Allah yang tak terperikan. Nah, di sini kita melihat bahwa rasanya memang tidak mungkin jurang yang amat lebar antara keagungan Allah dan kehampaan manusia akan didekatkan. Dan itu ternyata apa? Ternyata jurang itu bisa ditimbun. Jurang itu bisa didekatkan. Dengan apa? Ya, satu-satunya jalan adalah dengan kasih. Dan siapa yang mampu melakukannya? Hanya Allah, hanya kasih Allah lah yang bisa mendekatkan keagungan Allah dengan ciptaan, dengan kehampaan ciptaan itu. Maka dengan kasih itu, lalu hati Allah sungguh menjadi dekat dengan hati manusia. Maka ketika kita sungguh mengasihi, ketika kita mempunyai kasih seperti kasih Faustina, kasih yang sederhana, yang jujur, yang tulus, yang polos, yang murni, sungguh kita akan mendekatkan hati dengan hati. Hati manusia yang seringkali jauh hanya mungkin didekatkan dengan kasih itu. Maka para devosan yang terkasih, kalau Yesus berkata kepada Santa Faustina,
Kasih menimbun jurang yang ada di antara keagunganku dan kehampaanmu. Kita dipanggil sebagai dewosan untuk tidak berhenti berbuat kasih ini, untuk terus mengasihi, kasih yang jujur, kasih yang tulus. Maka muliakanlah Allah dengan segala anugerah-anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Anda kalian suami istri dipanggil untuk sungguh terus menumbuhkan dan membangun relasi kasih. Sehingga lewat itu hati menjadi semakin dekat, kita semakin mengalami kehadiran dan pernyataan Allah di tengah-tengah keluarga. Sebagai orang tua, papa, mama, bapak, ibu, ketika kita sungguh-sungguh mencintai anak, merawat anak dengan penuh kasih, Anda kalian sungguh akan mendekatkan anak-anak dengan Tuhan, dan Tuhan sungguh menyatakan diri dalam kehidupan keluarga kita. Maka masing-masing kita, apapun juga pekerjaan, profesi yang kita tekuni, gunakanlah semua potensi, bakat-bakat, anugerah-anugerah Allah sebagai sarana untuk mengasihi, untuk bertindak seturut kasih yang murni itu. Maka bagi para Anda kalian, para penderma, kalau seperti kata Yesus, apa yang kuberikan tangan kananku tidak diketahui oleh tangan kiri. Kita sungguh mencintai tanpa pamrih, mencintai dengan kasih sejati. Di sana kita sungguh menghadirkan Tuhan Sang Rahiman itu. Jurang antar manusia dan antar hati semakin didekatkan, dan orang sungguh mengalami pernyataan dan kehadiran Tuhan. Nah, di sana kita sungguh akhirnya bisa bersorak gembira, bisa memuji Allah. Kerahiman Tuhan ingin kunyanyikan, kerahiman Tuhan sungguh mengagumkan. Kita bersyukur atas rahmat Tuhan, dan kita syukuri semuanya itu, dan marilah kita terus bertumbuh di dalam kasih, sehingga kerahiman dan belas kasihnya semakin dialami oleh semua orang. Tuhan memberkati kita semua. Merdeka! Merdeka! Mari kita lanjutkan dengan doa koronka. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami dalam percobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang menilai hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Bapa yang kekal, Kupersembahkan kepadamu tubuh dan darah, jiwa dan kalam putramu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, sebagai pendamaian untuk dosa kami dan dosa seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia.
Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Bapa yang kekal, Kupersembahkan kepadamu tubuh dan darah, jiwa dan kealahan Putra-Mu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, sebagai pendamaian untuk dosa kami dan dosa seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Bapa yang kekal, Kupersembahkan kepadamu tubuh dan darah, jiwa dan kealahan Putra-Mu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, sebagai pendamaian untuk dosa kami dan dosa seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Bapa yang kekal, Kupersembahkan kepadamu tubuh dan darah, jiwa dan kealahan Putra-Mu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, sebagai pendamaian untuk dosa kami dan dosa seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Bapa yang kekal, Kupersembahkan kepadamu tubuh dan darah, jiwa dan kealahan Putra-Mu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, sebagai pendamaian untuk dosa kami dan dosa seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, Kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal,
kasihanilah kami dan seluruh dunia. Doa umat. Yesus yang Maha Rahim, Engkau adalah Sang Kerahiman itu sendiri. Kami mempersembahkan bangsa dan negara kami tercinta Indonesia ini ke dalam tangan belas kasih kerahiman-Mu. Sertai dan lindungi kami sebagai warga bangsa Indonesia, jauh dari segala musibah pandemi dan perpecahan, tetapi sebaliknya berikan rahmat kerukunan, kedamaian serta kesejahteraan. Yesus Raja Kerahiman Ilahi, Engkaulah andalanku. Yesus yang Maha Rahim, arahkanlah tatapan lembut mata-Mu, serta rangkuhlah kami dalam belas kasih-Mu, agar kami senantiasa selalu merasa aman, tentram dan nyaman, hidup secara rukun dan saling menghormati di bumi Indonesia yang beragam akan suku, golongan dan agama ini. Sertai para pemimpin negara dengan rahmat kebijaksanaan dalam membawa Indonesia semakin baik dan berkembang. Yesus Raja Kerahiman Ilahi, Engkaulah andalanku. kami mohon rahmat dan perlindungan-Mu bagi Bapak Suci Paus Fransiskus, Uskup kami Monsinyur Vincentius Sutikno Wisaksono, Romo Moderator PDKI Keuskupan Surabaya, RD Antonius Padua Dwi Joko, dan semua para imam, biarawan dan biarawati. Yesus Raja Kerahiman Ilahi, Engkaulah andalanku. bagi kepentingan kita masing-masing. Yesus Raja Kerahiman Ilahi, Engkaulah andalanku. Yesus Raja Kerahiman Ilahi, demikianlah doa-doa kami. Semoga Engkau berkenan mendengar dan mengabulkan. Amin. Marilah berdoa. Allah, penyelamat para bangsa, Engkau telah melimpahkan rahmat-Mu kepada bangsa-bangsa yang percaya kepadamu. Pandanglah umat pilihan-Mu yang sudah dilahirkan kembali dalam sakramen baptis. Terimalah dan ampunilah kami, janganlah perhitungkan dosa-dosa kami, tetapi perhatikanlah iman kepercayaan kami padamu. Demi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Saudara-saudari terkasih, marilah kita mengakhiri ibadat kerahiman ilahi ini dengan memohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga doa-doa yang kita panjatkan mendatangkan berkat berlimpah bagi sesama dan kita semua dalam perlindungan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para saudara terkasih, dengan ini ibadat kerahiman ilahi sudah selesai. Syukur kepada Allah. Itulah hari kemerdekaan kita, hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih di kandung badan. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Tetap setia membela negara kita. Sahabat kerahiman, sebelum kita masuk dalam keheningan batin dan kesendirian bersama Yesus yang bertahta dalam sakramen Maha Kudus, mari terlebih dahulu kita merenungkan kebaikan Allah yang tak terhingga dalam menciptakan umat manusia. Ya Allah, dalam kerahiman-Mu, Engkau berkenan menciptakan manusia dari kehampaan, dan dengan murah hati, Engkau telah memberikan kepadanya kodrat serta rahmat. Tetapi penciptaan itu tampak terlalu kecil untuk kebaikan-Mu yang tak terbatas.
dalam kerahiman-Mu, oh Tuhan, Engkau memberi kami kehidupan abadi. Engkau menerima kami dalam kebahagiaan-Mu yang abadi dan mengikut sertakan kami dalam kehidupan batin-Mu. Dan Engkau melakukan semua ini melulu karena kerahiman-Mu. Engkau melimpahkan anugerah rahmat-Mu atas kami hanya karena Engkau baik dan penuh cinta. Untuk menjadi bahagia, Engkau sama sekali tidak membutuhkan kami, tetapi Engkau, oh Tuhan, ingin membagikan kebahagiaan-Mu sendiri kepada kami. Tetapi kami manusia tidak tahan uji. Mestinya Engkau dapat menghukum manusia seperti para malaikat dengan penolakan kekal. Tetapi di sini tampaklah kerahiman-Mu dan lubuk hati-Mu sendiri tergerak oleh iba yang besar, sehingga Engkau berjanji untuk memulihkan keselamatan kami. Karena lubuk kerahiman-Mu yang tak terselami, Engkau tidak menghukum kami sebagaimana mestinya. Semoga kerahiman-Mu dimuliakan, oh Tuhan. Kami akan memujinya sepanjang segala abad. Para malaikat pun terpesona menyaksikan besarnya kerahiman yang Engkau tunjukkan kepada umat manusia. Semoga Engkau disembah, oh Allah kami yang Maha Rahim, oh Tuhan dan Pencipta yang Maha Kuasa. Dengan kerendahan hati yang mendalam, kami memuji Engkau sambil membenamkan diri dalam samudera kealahan-Mu.